Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 akan disampaikan oleh Pastor Damaskus Damas, CP. Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, salam jumpa bersama saya kembali, Pastor Damaskus Damas dari Kongregasi Pasionis. Pada kesempatan ini kita hendak bermenung bersama yang diinspirasikan dari bacaan pada minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Lalu bacaan pertama kita dengarkan dari kitab Ulangan bab 8 ayat 2 sampai 3. Dilanjutkan ayat 14b sampai 16a. Dan bacaan kedua dari 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17. Mari sebelum melanjutkan permenungan kita, terlebih dahulu kita menyiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Berbicara tentang tubuh dan darah Kristus berarti kita berbicara tentang Ekaristi. Karena di dalam Ekaristilah kita menerima tubuh dan darah Kristus. Maka dalam satu ensiklik Sacrosanctum Concilium dikatakan bahwa perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak dari perayaan iman umat Kristiani. Dikatakan oleh Yesus, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa yang mau dikatakan dari sabda Yesus ini? Pertama-tama bahwa tubuh dan darahnya yang kita terima di dalam perayaan Ekaristi adalah
Sungguh-sungguh makanan dan minuman yang menghidupkan, memberi energi, menguatkan kita di dalam menjalankan tugas panggilan kita. Yang kedua, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan Ekaristi, kita menjadi satu dengan Kristus itu sendiri. Tidak hanya dengan Kristus itu sendiri, tetapi juga satu bersama umat beriman lainnya. Karena di dalamnya kita disatukan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus itu sendiri. Sahabat Kura Animarum yang terkasih, lalu di dalam Ekaristi itu termuat tentang perjumpaan kita dengan Kristus. Di dalamnya kita bersyukur sekaligus memperbaharui semangat iman kita. Bersyukur karena apa yang kita geliati dalam pasar kehidupan kita, kita persembahkan di altar suci. Kita satukan dalam perayaan Ekaristi. Sebaliknya, apa yang kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi, apa yang kita imani di dalam perayaan Ekaristi, akhirnya kita hidupi dan kembangkan di dalam pasar kehidupan kita masing-masing. Disitulah misteri perjumpaan di dalam perayaan Ekaristi. Sahabat Kura Animarum yang terkasih, sadar atau tidak, sebetulnya kita umat Katolik sudah menghidupi perayaan Ekaristi di dalam hidup kita masing-masing. Menarik dari kisah roti, ia diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, lalu dibagi-bagikan. Hal yang sama pun di dalam hidup kita. Kita diambil dari banyak orang, kita diberkati dengan rahmat baptisan, lalu kita dipecah-pecahkan di dalam pengalaman iman kita, dan akhirnya kita dibagi-bagi atau diutus untuk banyak orang, diutus dalam tugas panggilan kita sebagai umat beriman. Di dalam akhir dari perayaan Ekaristi, jika kita sungguh mengingatnya atau mendengarkannya atau meresapkannya, disampaikan pengutusan atau perutusan, pergilah kamu diutus. Artinya pengalaman kesatuan, pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus mendapat pengutusan kepada kita di dalam tugas panggilan hidup kita sehari-hari. Yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita sungguh menyadari dari kesatuan kita, menyadari dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan di dalam tugas panggilan kita selanjutnya, dengan menghidupi kisah roti yang telah kita terima atau kita rayakan. Semoga hari raya tubuh dan darah Kristus ini sungguh menyadarkan kita bahwa kita dipanggil selanjutnya untuk menjadi manusia yang ekaristis. Selamat merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Semoga kita mampu menjalankan tugas perutusan kita. Tuhan memberkati. Amin.